Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya akan menjelaskan atau memperjelas video Elia Miron berikut ini tentang nama Tuhan. Mari kita dengar bersama terlebih dahulu. Aku mau nanya, katanya nama Tuhan dalam Alkitab sebenarnya Yahweh, tapi itu bukan. Allah itu tidak punya nama. Kalau dia bernama berarti ada yang memberi nama. Jadi Allah itu nggak punya nama. Yod-Heh-Vav itu adalah nama perjanjian covenant name. Yod-Heh-Vav itu adalah singkatan dari Ehyeh Asher Ehyeh. Ketika Musa bertanya kepada Allah, "Ma Shemo?" Maka Tuhan berkata, "Ehyeh Asher Ehyeh, akulah aku." Nah, itu jawaban Tuhan itu elegan sekali loh, mahal sekali. Ketika Tuhan berkata, "Siapakah namamu?" Tuhan nggak bilang, "Akulah Allah," enggak. Tuhan berkata, "Akulah aku." Karena nggak ada yang di atas dia. Ya akulah aku. Nggak ada yang sebanding. Nggak ada yang sekompar sama dia. Jadi akulah aku. Anihu. Dan ucapan itu dipakai oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Gitu. Ego Emi. Dari apa yang disampaikan tersebut, saya perlu jelaskan bahwa Allah yang diucapkan Elia Miron itu dianggapnya sinonim dari kata Tuhan. Padahal sejarahnya, nama Allah itu sebelum Islam lahir merupakan satu di antara 360 dewanya atau sesembahannya suku Quraisy zaman jahiliyah. Jadi Allah itu sendiri adalah nama diri atau personal name. Bisa dilihat video berikut ini terlebih dahulu. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana, sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan, seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada.
the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital Lord, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH. Yod-He, Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah
bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as again,
as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Saya lanjutkan. Kalau Eliam Miron mengatakan Tuhan tidak punya nama karena Yod-He Waw-He itu covenant name, itu keliru. Yod-He-Waw-He itu adalah nama perjanjian covenant name. Yod-He-Waw-He itu adalah singkatan dari Ehye Asyur Ehye. Yod-He Waw-He itu huruf-huruf Ibrani yang jika ditransliterasi menjadi YHWH, yang rangkaian keempatnya jika disatukan dan dibaca akan berbunyi Yahweh. Bukan singkatan dari Ehye Asyur Ehye. Tadi dikatakan jika Tuhan punya nama, berarti ada yang memberi nama. Kalau dia bernama berarti ada yang memberi nama. Benar. Pertanyaannya adalah, nama Yahweh, siapa yang memberi nama atau yang menamainya? Bukan manusia yang memberi nama, tetapi yang memberi nama adalah dirinya sendiri, agar manusia bisa mengidentifikasi diri Yahweh yang tidak terbatas itu. Ini ayatnya. Yeremiyahu 32 ayat yang ke-20. Ayatnya sudah saya transliterasi dan saya terjemahkan secara interlinier, yang kalau diterjemahkan secara bebas akan berbunyi, yang telah engkau tetapkan tanda-tanda di Mitsrayim atau Mesir sampai hari ini, dan di Israel dan di antara manusia. Dan engkau telah membuat nama bagimu seperti hari ini. Jadi sekali lagi bahwa yang memberi nama Yahweh itu dirinya sendiri. Salahkah Tuhan memberi nama bagi dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Maka di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 berbunyi, Ani Yahweh, Husmi ukfodi le akhir lo eten utilati lapsilim, yang artinya, aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Saat ditanya Mose, Yahweh menjawab Ehye Asyur Ehye, itu terjemahannya bukan akulah aku, melainkan aku ada yang aku ada. Dan itu bukan nama, melainkan Yahweh sedang menyatakan eksistensinya atau keberadaannya, bahwa dia itu ada dari kekal sampai kekal. Karena Mose atau Musa tidak mengenal Yahweh. Hal itu karena sejak bayi Mose dibesarkan di lingkungan istana Paro atau Firaun, dan setelah menyatakan eksistensinya, Yahweh juga menyatakan namanya di ayat setelahnya, yaitu Keluaran 3 ayat yang ke-15, yang berbunyi, Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh, Elohi Avutekem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Wa Elohi Yakub selakani alechem zezemi leolam we zezegri le dordor, yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Adapun Anihu, itu bahasa Ibrani yang artinya akulah dia, dan memang benar hal itu dipakai oleh Yeshua, karena Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia.
Maka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 berbunyi, Laken amarti lakem ki tamutu fakato taikem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato taikem. Yang artinya, oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi, Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Itulah sebabnya kitab suci versi akar Ibrani atau Hebraic Root Version Bible berbahasa Inggris dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berbunyi, Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua atau Yeshua itu Yahweh. Satu pribadi yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan Ruach HaKodesh. Oleh karena itulah maka di dalam 1 Yohanes atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 katakan, Ki selosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafar, waruah hakodes uslastam ekhathema. Yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa, yaitu Yahweh, Firman, yaitu Yeshua yang sedang berfirman kepada manusia, dan Ruach HaKodesh, yaitu Roh Yahweh yang berdiam di dalam diri manusia, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi orang Kristen itu Tuhannya satu, bukan 3. Demikianlah penjelasan saya untuk Elia Miron dan semua yang mendengarkan dan melihat video ini. Jika video ini memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, bisa share ke yang lain agar yang lain juga mendapatkan berkat rohani seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari dapatkan. Selamat beraktivitas. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach Juru Selamat kita, dan atas bimbingan Ruach HaKodesh, menyertai dan memberkati kita semua. Amin dan amin.